Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Ummul Ghaidah Mutmainah, perwakilan dari SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah siap, silakan lanjutkan. Pada esai dengan tema menumbuhkan nilai kepahlawanan di kalangan generasi muda ini, saya mengangkat judul esai yaitu Jangan Luntur Keberanian. Esai saya awali dengan mendefinisikan apa itu keberanian, apa itu merdeka, dan apa itu pahlawan. Yang pertama, keberanian. Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu atau mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal-hal buruk. Merdeka adalah terbebas dari penjajahan oleh bangsa lain yang menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Serta pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Jadi Bapak dan Ibu, Indonesia bisa merdeka karena para pahlawan telah berani, memiliki nilai keberanian untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan melawan penjajah. Jika saja pada waktu itu pahlawan tidak memiliki nilai keberanian, tetapi yang ada malah rasa takut, bisa jadi sampai detik ini Indonesia masih belum bisa merdeka. Berbicara mengenai keberanian, banyak sekali tokoh pahlawan yang memiliki nilai keberanian ini. Di sini pada esai ini saya mengangkat tokoh dari Sumatera Barat, yaitu Hajah Rangkayu Rasuna Said. Beliau adalah Hajah Rangkayu Rasuna Said, merupakan tokoh pahlawan wanita dari Sumatera Barat. Beliau begitu piawai dalam berorasi dan memiliki keberanian untuk mengkritik penindasan pemerintahan Belanda. Beliau sempat dipenjarakan karena terkena hukum Delight. Hukum Speak Delight ini yaitu hukum kolonial Belanda yang memberikan hukuman kepada orang yang menentang Belanda. Beliau juga berjuang demi memperjuangkan persamaan hak antara hak laki-laki dan perempuan. Tidak hanya piawai dalam berorasi, tetapi beliau juga mahir dalam menulis. Beliau pernah menjadi redaksi dari sebuah majalah, yaitu Majalah Raya. Keteladanan beliau yang patut untuk kita contoh yaitu semangat juang beliau yang tinggi, kegigihan beliau dalam berjuang, dan keberanian beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jika dahulu para pahlawan dan Hajah Rangkayu Rasuna Said ini berani berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tentu pada saat sekarang ini para generasi muda tidak perlu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lagi. Tetapi peran kita sebagai generasi muda adalah untuk mengisi kemerdekaan. Namun nilai keberaniannya bagaimana yang relevan untuk dilakukan oleh generasi muda saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keberanian. Ternyata keberanian ini memiliki dua sisi Bapak dan Ibu Dewan Juri, yaitu sisi yang positif dan sisi yang negatif. Berani yang mengarah kepada perilaku positif, inilah yang dicontohkan oleh para pahlawan Indonesia terdahulu. Dengan contoh, pahlawan berani untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu merupakan contoh positif. Jika kita kaitkan dengan zaman sekarang, kita bisa berani untuk mengeluarkan pendapat, berani bertanya, berani mengurus urusan sendiri, dan berani dalam memperjuangkan kebenaran. Jika kita lihat berani yang mengarah kepada perilaku negatif, inilah sikap berani yang dapat melunturkan keberanian para pahlawan, di mana ini adalah sikap berani yang melenceng dari sikap berani yang dicontohkan oleh para pahlawan. Kita kaitkan dengan zaman sekarang, sikap berani tersebut yaitu berani melawan kepada guru, berani bolos pada jam mata pelajaran yang sedang berlangsung, berani membuli teman, dan berani berkata kasar dalam berbicara. Sungguh sangat miris sekali, bukan Bapak dan Ibu Dewan Juri? Setelah saya melakukan riset, saya menemukan data bahwa setidaknya terdapat
37.000 lebih laporan perundungan dalam kurun waktu 8 tahun, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2019, di mana perundungan ini tadi ialah bentuk dari sikap berani yang mengarah kepada perilaku negatif. Inilah realitas yang terjadi pada saat sekarang ini, Bapak dan Ibu Dewan Juri. Dari jumlah yang 37.000 lebih tadi, sebanyak 2.000 lebih kasus disinyalir terjadi di dunia pendidikan. Dan pada tahun 2018, 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Di tahun yang sama itu pula, Indonesia berada pada posisi kelima dari 78 negara dengan murid yang mengalami perundungan paling banyak. Tidak hanya itu, contoh dari sikap berani yang mengarah kepada perilaku negatif yang saya temukan. Jika kita melihat di sekitar kita, melihat dari masyarakat umum, kita bisa melihat bahwa banyak dari generasi muda saat ini yang sudah berani berkata kasar, baik itu kepada adik, kakak, teman, sepupu, bahkan kepada guru dan orang tua. Ini adalah bentuk sikap berani yang tidak sesuai dengan sikap keberanian para pahlawan. Inilah sikap yang mampu, yang akan melunturkan nilai keberanian para pahlawan tersebut. Tetapi tidak dipungkiri juga, dari banyaknya generasi muda sekarang yang melakukan pelencengan terhadap nilai keberanian para pahlawan ini, ada sebagian dari generasi muda yang sudah mampu meneladani keteladanan nilai keberanian dari para pahlawan. Contohnya saja yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa Universitas Patimura di Ambon. Mereka berunjuk rasa kepada pemerintah terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Ambon. Aksi unjuk rasa ini mereka lakukan karena mereka menganggap PPKM darurat ini adalah bentuk atau telah merampas hak hidup masyarakat. Tidak hanya hak hidup masyarakat di ibu kota saja, tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Ambon. Dengan melakukan unjuk rasa ini, puluhan mahasiswa tersebut telah mampu untuk mengambil sikap berani mengkritik pemerintah. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Hajah Rangkayo Rasuna Said tadi, di mana beliau berani untuk mengkritik pemerintahan Belanda ketika pemerintah Belanda tersebut menindas rakyat Indonesia. Jika dahulu para pahlawan Indonesia dan Hajah Rangkayo Rasuna Said mau, gigih, dan berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda untuk berterima kasih kepada para pahlawan. Bagaimana cara kita berterima kasih? Contohnya saja dengan melakukan hal-hal yang baik, di mana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, yaitu dengan menaati aturan dan menaati norma-norma yang berlaku di Indonesia. Namun, setelah saya melakukan riset, banyak sekali warga atau masyarakat Indonesia yang justru melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Kita lingkupkan kepada lingkup aturan lalu lintas. Banyak dari pengendara motor yang tidak memakai helm. Ini merupakan bentuk pelanggaran aturan lalu lintas, Bapak dan Ibu Dewan Juri. Sikap inilah sikap berani yang melenceng tadi, sikap berani yang mengarah kepada perilaku negatif. Karena sikap berani ini bertolak belakang dengan sikap keberanian para pahlawan. Mereka berani untuk tidak memakai helm, nekat untuk tidak memakai helm. Dengan tidak memakai helm tersebut, tentu mereka akan merasakan akibatnya. Bisa saja jika mereka kecelakaan, maka bisa saja mereka tidak selamat karena tidak memakai helm, atau mereka bisa ditilang akibat dari tidak memakai helm tersebut. Tidak hanya menggiring opini dari tidak hanya mengatakan fakta, tapi saya juga menggiring opini dari ajaran agama Islam, di mana saya menggiring opini mengenai keberanian. Keberanian ini di dalam ajaran agama Islam juga disebut dengan syaja'ah, di mana syaja'ah yaitu keberanian yang berlandaskan dengan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Contoh salah satu tokoh yang melakukan sifat syaja'ah ini yaitu
Sultan Mahmud II atau yang kita kenal dengan Sultan Al-Fatih. Beliau merupakan pemimpin yang berani, yang telah mampu menaklukkan Konstantinopel di umurnya yang masih muda. Siapapun yang mengambil keputusan untuk menaklukkan Konstantinopel tentu memerlukan keberanian yang tinggi, karena setelah kita lihat pemimpin Islam sebelumnya yang berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel gagal dalam menaklukkannya. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih berbeda. Beliau berani untuk mengambil langkah tersebut untuk menaklukkan Konstantinopel ini. Gigih beliau dalam berjuang. Keberanian beliau dapat kita lihat ketika beliau turun langsung dalam peperangan, berada di antara pasukan muslim dan pasukan musuh, dan melawan musuh sendiri dengan pedangnya sendiri. Beliau berani bertaruh nyawa demi perjuangan hingga akhirnya berhasil. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan menyimpulkan esai yang telah saya buat tadi, yaitu yang pertama, kita sebagai generasi muda harus meneladani sikap keberanian yang ada pada diri pahlawan, yaitu tentunya sikap berani yang mengarah pada perilaku negatif, pada perilaku positif. Contohnya seperti berani yang telah saya paparkan di atas tadi. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu kita harus memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang ada di zaman sekarang ini untuk menggalakkan, mengingatkan kembali dan menyebarluaskan nilai-nilai kepahlawanan yang sudah lama terlupakan. Karena dahulu saja Hajah Rangkaya Rosuna Said yang teknologinya belum secanggih sekarang sudah mampu memberikan dampak yang luar biasa untuk Indonesia. Maka jika kita pada zaman sekarang yang memiliki kecanggihan teknologi yang luar biasa, tentu akan lebih berdampak lagi jika kita meneladani keteladanan dari Hajah Rangkaya Rosuna Said ini. Yang ketiga yaitu kita harus meneladani nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena generasi muda 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan adalah pemimpin bagi bangsa Indonesia ini. Tentu, jiwa pemimpin itu harus meneladani nilai-nilai keberanian para pahlawan. Saya mempunyai satu pertanyaan kepada generasi muda saat ini. Sanggupkah generasi muda membuat Indonesia semakin jaya atau tak sanggup lagi memikul bebannya dan ingin berhenti sampai di sini saja? Tentu itulah tantangan yang harus kita jawab, yang harus dijawab oleh generasi muda saat ini. Maka dengan pertanyaan ini, saya berharap kepada generasi muda untuk meneladani nilai-nilai keberanian para pahlawan di Indonesia dan mempersiapkan diri agar Indonesia bisa membuat Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 2 Sumatera Barat.